Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 202200801662. Saya dari kelas MN22N. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya atau cost behavior adalah ukuran bagaimana perubahan dalam proses bisnis tertentu dapat mempengaruhi biaya. Berikut adalah jenis-jenis perilaku biaya. Yang pertama yaitu ada biaya tetap. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat atau menurun. Jika aktivitas diharapkan untuk meningkat di atas kapasitas yang sekarang, maka biaya tetap harus dinaikkan untuk menangani peningkatan volume yang diperkirakan. Misalnya, overhead pabrik memasukkan item seperti supervisi, penyusutan, sewa, asuransi properti, pajak properti, atau semuanya secara umum dianggap sebagai biaya tetap. Jika perkiraan permintaan produksi meningkat, maka terdapat peningkatan tingkat pengeluaran atas setiap item overhead pabrik. Yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Yang termasuk biaya variabel adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang, dan unit-unit rusak. Dalam rentang aktivitas yang terbatas, hubungan antara suatu aktivitas dengan biaya yang terkait bisa mendekati linearitas, atau total biaya variabel diasumsikan meningkat dalam jumlah konstan untuk setiap satu unit peningkatan dalam aktivitas. Saat kondisi-kondisi berubah atau tingkat aktivitas berada di luar rentang yang relevan, tarif biaya variabel baru harus dihitung. Yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan baik karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Contohnya yaitu ada biaya listrik, air, gas bensin, batu bara, perlengkapan, pemeliharaan, beberapa tenaga kerja tidak langsung, asuransi jiwa kelompok untuk karyawan, biaya pensiun, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, dan biaya hiburan. Ada dua alasan adanya karakteristik semi variabel pada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu pengaturan minuman mungkin diperlukan atau kuantitas minuman dari perlengkapan atau jasa mungkin perlu dikonsumsi untuk memelihara kesiapan beroperasi. Yang kedua yaitu ada klasifikasi akuntansi. Berdasarkan objek pengeluaran atau fungsi umumnya mengelompokkan biaya tetap dan biaya variabel bersama-sama. Selanjutnya yaitu memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Untuk merencanakan, menganalisis, dan mengendalikan atau mengevaluasi biaya pada tingkat aktivitas yang berbeda, biaya tetap dan variabel harus dipisahkan. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel diperlukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead berdeterminasi dan analisis varians. Yang kedua yaitu persiapan anggaran fleksibel dan analisis varians. Yang ketiga yaitu perhitungan biaya langsung dan analisis varians. Yang keempat yaitu analisis titik impas dan analisis biaya volume laba. Yang terakhir yaitu ada analisis biaya diferensial dan komparatif. Pada umumnya, klasifikasi dan estimasi biaya yang lebih dapat diandalkan diperoleh dengan menggunakan salah satu metode perhitungan berikut. Yang pertama yaitu metode tinggi sampai rendah, yang kedua yaitu metode scatter yang ketiga yaitu metode kode terkecil. Metode ini digunakan tidak hanya untuk mengestimasi komponen tetap dan variabel dari biaya semi variabel, tetapi juga untuk menentukan apakah suatu biaya seluruhnya tetap atau seluruhnya variabel dalam rentang aktivitas yang relevan.
Penggunaan metode perhitungan biasanya menghasilkan analisis perilaku biaya yang lebih dapat diandalkan dibandingkan penggunaan penilaian manajemen. Mengingat bahwa hasil yang diperoleh bergantung pada data historis, estimasi biaya tetap dan variabel berdasarkan data historis sebaliknya disesuaikan untuk merefleksikan apa yang diperkirakan akan terjadi selama periode perkiraan. Jika data historis memasukkan observasi dari beberapa tahun yang berbeda, analisis harus mempertimbangkan potensi dampak inflasi. Jika tingkat inflasi cukup substansial selama periode tertentu, estimasi biaya tetap dari variabel kemungkinan besar tidak dapat diandalkan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini yaitu menghitung kembali biaya setiap periode sampel dalam nilai yang uang sekarang, kemudian melakukan analisis biaya yang telah disesuaikan terhadap inflasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.